selamat siang nih. Gimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Ita. Alhamdulillah kabar saya hari ini lebih baik dari sebelumnya. Bu Ita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi agenda kita hari ini Bu Desi mau ada coaching ya sama Ya. coachingnya. Nah tapi di sini karena saya akan jadi observernya Bu Desi Ya, nih, betul. saya mau ngasih dulu pertanyaan buat nanti saya mempersiapkan rubrik penilaian. Nah, kira-kira nanti Bu Desi sudah tahu apa saja yang mungkin nantinya harus dikembangkan, terutama dari prinsip coaching gitu ya. Masih ingat kan Bu Desi juga tentang kriteria atau kemitraan, terus apalagi proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Tentunya itu harus kita miliki ya sebagai coach. Dan juga tentunya dalam pelaksanaan coaching nanti Bu Desi harus mengembangkan kompetensi nih. Betul. Kira-kira dari kompetensi coaching yang harus ditunjukkan, mau yang mana nih yang Bu Desi akan angkat? Oke baik Bu Ita. Mungkin untuk kegiatan coaching hari ini ya. Ada dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mungkin yang untuk kompetensi presence, Iya. kehadiran secara penuh. Kemudian yang kedua kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi dua yang ingin Iya. dikembangkan. Namun nantinya mungkin bisa tidak menentukan yang lebih spesifik nih yang ternyata urgent harus ini dulu deh, kompetensi yang harus ditunjukkan gitu. Oke. Yang mana kira-kira? Kalau misalkan dibandingkan dari yang dua itu, gitu, kalau menurut saya, kalau misalkan kehadiran sepenuh, insya Allah sih ya, dari jiwa raga saya sudah ada di sini, gitu kan ya. Mungkin yang lebih gitu, yaitu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot gitu kan. Soalnya kan itu nanti hasil akhirnya ke solusi ya. Jadi kalau misalkan saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot, otomatis saya juga bisa memberikan solusi yang terbaik gitu, sesuai dengan permasalahan tadi. Sebenarnya Bu Desi sudah siap nih ya Insya Allah. melakukan coaching. Namun mungkin nanti Bu Desi harus tetap mengingat apa yang dilakukan pada saat coaching itu percakapannya harus sesuai dengan alur tirta gitu ya. Jadi nanti mungkin Bu Desi harus mengajukan dulu pertanyaan, tujuan dari Iya. melakukan coaching, terus mengidentifikasi, terus rencana yang akan dilakukan coaching, serta nanti apa nih pertanggungjawaban dari coaching tersebut gitu ya. Baik, tadi Bu Desi sudah menjelaskan seperti apa nanti alurnya. Mungkin semoga nantinya ketika percakapan ini dapat menghasilkan solusi dan juga tadi kompetensi yang diharapkan oleh Bu Iya. Desi bisa tercapai. Selamat, Terima kasih. sudah siap? Siap dong. Baik, kita mulai ya. Ya, Oke, silakan. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum Oke, Kak. Pak Irfan, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah, kabarnya sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah, untuk saat ini saya sehat luar biasa. Pak Irfan, kenapa kira-kira kayak tampak gelisah seperti itu? Ya Ibu, tadi waktu pembelajaran saya kesal sama anak-anak Ibu. Gitu. Oh, kesel ya. Jadi suasananya jadi merubah suasana hati saya Ibu. Ketika dalam habis pembelajaran saya langsung murung Ibu tadi itu. Tadinya Pak Irfan Iya. lagi bahagia, Iya. berubah Iya, sekarang Ibu. menjadi kesal. Iya seperti itu Ibu. Kira-kira Pak Irfan kalau misalkan kesel gitu, ada nggak sih yang mau diobrolin? Tentu pasti ada Ibu. Justru saya ngobrol dengan Ibu, ya saya pengen curhat gitu ya Bu. Oh, boleh. Tapi Ibu gimana nih, ada waktu nggak gitu? Saya Ada. mengganggu Ibu gitu. Tidak, saya sekarang lagi free, lagi kosong. Iya. Kira-kira obrolan hari ini tujuannya mau apa sih Pak? Tujuannya saya tuh ingin menemukan solusi Ibu gitu. Jadi solusi dalam hal pembelajaran supaya lebih efektif gitu, jadi lebih berpihak kepada murid, siswa itu murid itu bisa memperhatikan pembelajaran saya Ibu. Jadi selama ini peserta didik di kelas Pak Irfan kurang memperhatikan. Iya Ibu, gitu. seperti itu Ibu. Itu kejadian tadi. Jadi ketika saya dalam pembelajaran ada sebagian besar mungkin Ibu, karena jam terakhir siswa itu, murid itu ada yang main HP bahkan ngobrol. Jadi saya tuh kesel gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira apa sih yang Pak Irfan ingin dapatkan gitu dari obrolan hari ini? Saya inginkan itu nanti saya ingin pembelajaran itu supaya lebih efektif lah Ibu, kondusif di kelas, anak-anak perhatian terhadap
materi yang saya Wah, sampaikan. luar biasa sekali ya. Gitu. Oh, ini Pak, sebelum ke itu, kira-kira gitu kan dari kegiatan pembelajaran yang Bapak harapkan tadi gitu ya, dari skala angka 1 sampai 10, nah harapan yang Bapak inginkan sekarang posisinya kira-kira ada di angka berapa? Kalau melihat tadi dalam pembelajaran Ibu, saya tuh refleksi, ternyata ya jauh lah Ibu, saya tuh kalau di sekolah seperti itu ada di posisi 5 Ibu. Waduh. Gitu. Pokoknya saya kesal bener pokoknya Ibu. Banyak yang siswa yang main HP, saya sampai jadi ingin melakukan emosi tapi saya tahan seperti itu Ibu. Jadi posisinya sekarang Pak Irfan itu dari angka 1 sampai 10 ya, skala 1 sampai 10, Iya. posisinya ada di nomor 5 ya. Iya. Berarti terhitung setengahnya lagi Iya, nih bisa iya. mencapai ke posisi itu ya. Oke. Kira-kira kalau misalkan sekarang ada di posisi nomor 5, targetnya ingin ada di angka berapa Pak Irfan? Targetnya ingin ada di angka 9 lah Ibu. Kenapa? Seperti itu. Ingin di angka 9? Angka 9 karena mungkin ada sebagian besar lah yang bisa memperhatikan, juga bisa memahami materi yang saya sampaikan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan Ibu ada beberapa siswa yang belum paham. Jadi Iya, saya betul di sekali. angka 9 saja Ibu. Luar biasa. Atas capaian yang ingin Bapak lakukan ya saat ini. Kemudian gini Pak, kan tadi permasalahannya ya ada peserta didik Bapak yang belum memahami dalam kegiatan pembelajaran, belum bisa mengikuti dengan baik, bermain HP gitu kan ya, kurang fokus akan pembelajaran. Memang situasi yang aslinya seperti apa sih? Apakah memang sama gitu di pembelajaran Bapak saja atau misalkan bagaimana? Kalau melihat kebiasaan Ibu, anak-anak itu kalau di jam-jam terakhir Iya. ya kurang fokus Ibu, gitu. Kurang fokus, banyak yang ngobrol, main HP, kadang guru tidak didengarkan, itu terjadi kepada saya Ibu yang sering di jam terakhir gitu. Oh, gitu ya. Mungkin ada sebagian guru yang yang tidak seperti saya seperti itu. Jadi rata-rata Bapak itu mengajarkan di jam terakhir. Iya gitu. seperti itu. Gitu. Nah, anak-anak kurang fokus kepada Iya. Bapak. Nah, kira-kira apa sih yang mempengaruhi hal itu, Pak? Anak-anak bisa menjadi kurang fokus. Pertama mungkin karena dalam populasi kelasnya terlalu banyak Ibu, ada sebagian kelas yang digabung Ya. seperti itu. Kemudian juga kondisi yang sudah lelah Ibu setelah ada sebelumnya untuk Berbagai yang aktivitas, termasuk ada mata pelajaran PJOK sebelum PAI gitu, mungkin iya. itu Ibu. Karena memang dirasa ya kalau misalkan kita sudah melakukan kegiatan yang luar biasa seperti PJOK kan menguras tenaga, ujung-ujungnya memang membuat ngantuk gitu ya, Iya, kitanya juga ya sih. Itu yang mungkin ya yang membuat peserta didik jadi kurang fokus. Kalau misalkan seperti itu Pak, jadi situasinya yang Bapak inginkan itu seperti apa nanti di kelas ketika pembelajaran Bapak? Saya ingin anak-anak memperhatikan materi atau pembelajaran yang saya sampaikan gitu Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak inginkan peserta didik itu memahami materi yang Bapak ingin sampaikan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan atau Bapak perlu terapkan gitu di kelas sehingga peserta didik bisa memahami materi dengan baik? Kalau melihat tadi sih Ibu, mungkin saya akan kembali merencanakan pembelajaran, diulang kembali, di skenario ulang, direncanakan supaya sesuai dengan tujuan pembelajarannya Ibu. Oke, betul. Jadi Bapak akan melakukan skenario ulang ya agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, gagasan dari Bapak apa yang bakal dilakukan gitu agar tujuan pembelajaran tersebut bisa terlaksana sesuai dengan apa yang Bapak rancang skenario Pak? Mungkin nanti akan merubah model ataupun metode pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi siswa, karena emang siswa di jam siang apalagi habis PJOK ya Ibu, karena lelah ataupun juga jenuh, nanti akan disesuaikan dengan model pembelajaran yang lebih aktif dan supaya menggali potensi anak supaya minatnya juga tergali seperti itu mungkin Ibu. Luar biasa sekali.
ide dari Bapak gagasannya ya. Ada yang lain lagi nggak Pak? Kalau misalkan dari modelnya seperti apa gitu kan, atau metodenya seperti apa? Rencana sih Ibu mungkin nanti memakai model bisa discovery learning ataupun PBL, problem based learning. Nanti juga diintegrasikan mungkin ada permainan-permainan di dalam mengevaluasi pembelajaran pada hari itu gitu ya. Luar biasa. Wah, mantul. Ya, luar biasa dari apa yang Bapak sampaikan. Saya juga menjadi terinspirasi gitu ya atas ide-ide dari Bapak gagasan tadi. Untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira dengan Bapak melaksanakan ide-ide tadi, gagasan-gagasan tadi, kira-kira apa saja, siapa saja sih yang bakal berpartisipasi atau mendukung gagasan Bapak tadi? Oh ya, baik Ibu. Mungkin tahap awal nanti saya akan sharing dulu mungkin dengan rekan sejawat dan sama-sama mengajar mengampu pelajaran yang sama Ibu. Nanti mungkin bisa memperoleh sharing bagaimana caranya mengantisipasi pembelajaran akhir karena siswa sering tidak fokus karena ngobrol, karena main HP. Nanti saya sharing apakah sama atau tidak. Mudah-mudahan dapat pengalaman dari rekan sejawat bagaimana caranya supaya pembelajaran lebih efektif seperti itu. Gitu. Berarti Bapak akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan sejawat. Oke, luar biasa. Semoga nanti bisa berkolaborasi dengan baik ya Pak. Kira-kira kalau misalkan Bapak akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kapan nih Bapak akan melakukannya? Nanti mungkin Ibu secepatnya sesuai dengan jadwal pelajaran. Nanti sebelum pembelajaran itu dimulai, mungkin itu sehari sebelumnya saya akan atau 2 hari sebelumnya saya akan kolaborasi, sharing mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah seperti itu Ibu awal gitu. Berarti pasti akan secepatnya ya. Memang lebih cepat lebih baik ya Pak, agar masalah yang kita hadapi pun bisa terselesaikan secepat mungkin. Akhir nih Pak, kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol ya, tadi Bapak kan sempat kesal bisa gitu kan. Gimana perasaannya? Perasaan saya setelah ngobrol sama Ibu curhat ya alhamdulillah plong Ibu, jadi sudah tersampaikan, kesalahan saya sudah tersampaikan dan saya juga menemukan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya luar biasa. Ya Bapak, semoga mungkin yang telah Bapak tadi sampaikan gitu kan, setelah kita ngobrol-ngobrol ringan seperti ini bisa membantu mengatasi masalah yang Bapak hadapi saat ini. Kemudian solusi yang tadi didapatkan bisa segera mungkin dilakukan dan bisa terselesaikan masalah tersebut sesuai dengan apa yang Bapak harapkan gitu ya Pak. Baik, kita akhiri saja karena saya juga mau lanjut kegiatan selanjutnya ya Bapak, mohon maaf. Tapi sudah kan ya? Tidak ada lagi ya? Belum? Ada lagi? Kalau nanti misalkan dalam prosesnya setelah saya melaksanakan rencana pembelajaran tersebut, boleh nggak Bu nanti saya ingin bicara sama Ibu lagi? Oh boleh. Mengevaluasi hasil dari pembicaraan kita hari ini. Tentu boleh Pak. Nanti saya ingin diinformasikan ke Ibu hasilnya seperti apa. Ditunggu kabar baiknya Bapak. Nanti tinggal langsung komunikasikan saja kabar-kabar saja ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mengikuti Bu Desi melakukan coaching bersama coachingnya. Gimana nih kira-kira indikator apa atau ketercapaian yang sudah Bu Desi dilaksanakan ketika tadi pada saat coaching bersama coaching yang memang tadi sudah menjadi tujuannya Bu Desi nih ketika waktu sebelum melaksanakan coaching. Kira-kira apa nih indikatornya tadi yang sudah dilakukan? Setelah tadi ya Bu, kita saya gitu ya melakukan coaching kepada Pak Irfan. Saya merasa indikator yang telah kita obrolkan sebelumnya gitu kan, bahwa saya ingin mencapai kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot, membuat pertanyaan yang berbobot. Sudah tercapai gitu. Saya tadi sudah mengorek-ngorek tentang pembelajaran yang dilakukan Pak Irfan gitu ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah solusi bagi Pak Irfan gitu. Tidak hanya pembelajaran yang menyenangkan saja gitu kan, tapi saya juga bisa menggali lagi kira-kira menggunakan seperti apa sih pembelajaran yang lebih menyenangkan itu dengan model apa gitu kan, agar peserta didik bisa memahami apa sih
tujuan pembelajaran dari skenario yang telah dibuat Mbak Irma. Baik, Bu Desi, sebenarnya ini juga apa yang sudah Bu Desi jelaskan barusan ini sesuai sebenarnya dengan catatan Alhamdulillah. saya tadi ketika menyimak Bu Desi melaksanakan coaching ini. Benar, saya melihat bahwa Bu Desi sudah menjalankan prinsip coachingnya ya. Tadi kemitraan, saya lihat Ibu ya setara dengan coachingnya dengan Pak Irfan gitu. Tidak ada, makanya saya lihat Pak Irfan itu seperti nyaman gitu ketika bercerita keluh kesahnya kepada Bu Desi. Terus Bu Desi juga sangat kreatif pada saat menggali, mengidentifikasi gitu ya pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Irfan ini bisa melaksanakan, menunjukkan solusinya sendiri gitu ya dengan memaksimalkan potensinya. Dan saya melihat prinsip tersebut juga gitu ya Bu Desi. Tentu tadi benar Bu Desi kan ingin menunjukkan kompetensi yang menanyakan pertanyaan berbobot ya, dan saya melihat itu jadi memang sudah sesuai sih sebenarnya dengan apa yang Bu Desi tuju tadi di awal nih pada saat sebelum melaksanakan supervisi. Namun kira-kira nih selanjutnya nih Bu Desi, kan tadi baru satu ya yang saya lihat di Bu Desi sebagai coach, kompetensi tentang menanyakan pertanyaan berbobot. Kira-kira ada lagi gak kompetensi yang ingin dicapai nih oleh Bu Desi sebagai coach gitu? Ada tidak selanjutnya gitu setelah ini apa nih yang ingin dikembangkan? Untuk selanjutnya yaitu mungkin saya ingin mencoba gitu kan ya secara penuh presence. Karena tadi lebih ke membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin yang secara spesifik gitu ya ingin saya buat yaitu mungkin nanti kompetensi mendengarkan secara kehadiran secara penuh. Baik. Jadi ini yang akan dikembangkan meskipun memang saya lihat tadi sebenarnya Bu Desi juga sudah ada, namun Bu Desi menganggap bahwa ini masih optimal baik, sudah ingin dikembangkan lagi gitu ya. Nah kira-kira kapan nih aksinya nanti ketika Bu Desi melakukan ini gitu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Secepatnya lah Bu, mudah-mudahan setelah ini gitu kan saya mencoba dengan yang lain lagi gitu untuk mencoba apakah saya bisa nggak sih kalau misalkan untuk kompetensi yang ini gitu kan. Kalau misalkan yang tadi kan sudah ya alhamdulillah menurut Ibu juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah mungkin untuk yang kedua ini ingin secepatnya agar saya juga bisa mengetahui saya sampai mana sih gitu kan. Baik, Bu Desi nanti mungkin melakukan lagi refleksi juga ya. Nah ini saya tunggu banget nih Bu Desi ya, saya ingin lihat seperti apa perkembangan dari kompetensi Bu Desi sebagai coach gitu. Selamat ya sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan lagi. Saya mengobserver Ibu gitu ya. Saya melihat Ibu sebagai coach juga dan nanti kompetensi baru yang akan dikembangkan. Itu mungkin Bu Desi ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.